Hello, fifth grade. How are this morning? Yes, as usual, I hope all of you full of spirit and then keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, today is Friday, the 9th of April 2021. Hari ini adalah hari Jumat. So, we are going to learn pembelajaran 3 dan 4. Okay, but before it, don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Nah anak-anak, semalam kita sudah belajar mengenai media elektronik. Nah hari ini juga kita masih mempelajari mengenai media elektronik. Salah satunya yaitu iklan di televisi. Nah kamu perhatikan iklan tersebut. Di situ kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Selanjutnya ada pun ciri-ciri dalam bahasa iklan tersebut, yaitu yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Selanjutnya, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, namun kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut. Yang pertama, Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya salah satu kemajemukan agama. Di sini makna dari persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Selanjutnya yang ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Adapun makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Yang ketiga, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menghormati adat atau kebudayaan antara satu suku dengan suku yang lain dan menyaksikan Festival Budaya Nusantara. Tidak hanya itu, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, di sini sudah ada berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah membahasnya di tema 8. Nah, kita hanya mereview saja ya anak-anak. Nah, yang pertama itu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Contoh hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, ubi, dan palawija. Nah, yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan
usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Adapun contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan juga tebu. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya, di mana usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan juga hewan unggas. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Dan yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Adapun contoh dari hasil usaha hutan yaitu kayu, rotan, damar, dan kemenyan, di mana usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Adapun contoh hasil barang tambang antara lain yaitu emas, minyak bumi, dan juga batu bara. Dan yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya seperti pakaian, pengolahan ikan menjadikan kaleng, dan juga karet menjadi ban. Dan yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Adapun barang-barang yang diperdagangkan yaitu hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Selanjutnya, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contoh usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan juga bidang pariwisata. Nah, anak-anak, itulah tadi untuk pembelajaran 3. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 4. Di sini kita diajak untuk mengamati iklan elektronik dalam mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, coba perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Perhatikan iklan dari segi isinya. Nah, gambar yang pertama, iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada para halayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Iklan pada gambar tersebut jenis iklan politik. Yang kedua, iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Dan yang ketiga, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak menggunakan sampo. Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Nah, itulah 3 jenis iklan dilihat dari isinya. Nah, dari isi teks tersebut, selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas jenis usaha yang dikelola sendiri maupun yang dikelola per kelompok. Nah, di sini kita sudah membahasnya di tema 8 ya anak-anak. Miss Esi akan mereview sedikit saja mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berikut contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, di sini kalau disebut dengan usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu biasanya modalnya terbatas. Adapun contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan ini contohnya ada usaha pertanian, industri kecil, dan juga usaha perdagangan dan juga usaha jasa. Dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jika dikatakan usaha yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya seperti firma, CV,
PT, BUMN, perusahaan daerah. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Adapun contoh dari koperasi ini yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan mengenai review mengenai kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nah, Miss rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini. Dan oke, that's all for today. Thank you. Goodbye.